Soal premanisme. Ya. Nah, kalau Anda sendiri bagaimana Anda memandang premanisme atau adanya pemalakan begitu Pak di kawasan industri? Ya, jadi memang yang namanya premanisme itu Ya. tentunya harus diberantas karena kita ini negara hukum. Ya. Namun juga kita juga harus membuka mata bahwa pengangguran saat ini cukup banyak. Di Jakarta sekitar 6%, dari 11 juta penduduk berarti 600.000 pengangguran terbuka. Nah ini tentunya perlu kita pahami dan kita juga turut melibatkan masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan. Ya. Nah, terpenting adalah komunikasi. Jadi komunikasi kita dengan aparat polisi, kemudian artinya juga Polres, kemudian Kodim, dan juga masyarakat setempat dari wali kota itu membuat juga ada kurangnya ketegangan antara kawasan industri dengan lingkungan. Nah ini juga diharapkan premanisme bisa berkurang dan apalagi bisa kita berdayakan, misal di tenaga kebersihan dan sebagainya, pengolahan sampah, ini bisa menjadikan sinergi sebenarnya dengan lingkungan. Jadi yang penting komunikasi, keterbukaan dan sinergi, saya pikir itu. Tapi sejauh ini Pak, dengan adanya premanisme itu sebetulnya cukup mengganggu nggak sih Pak? Seberapa besar dampaknya Pak terhadap kawasan industri? Cukup besar. Cukup besar. Jadi ya, kami juga tergabung dalam HKI, Himpunan Kawasan Industri. Memang keluhan dari teman-teman di kawasan itu cukup besar. Dari mulai keluhan dari tenan sampai tenannya juga pindah. Gitu. Jadi ini kan membuat jadi malah nggak ada lapangan pekerjaan. Betul. Ini juga kita sampaikan ke beberapa ormas bahwa kalau gangguan itu terus ada, jangankan teman-teman berharap pekerjaan, teman-teman kita yang sudah bekerja di industri pun malah kehilangan pekerjaan. Jadi tolong kita sama-sama solusi, kita jaga sikap dan jaga tingkah laku kita supaya jangan sampai membebani yang lain. Karena itu saudara-saudara kita juga. Iya. Gitu. Baik, nah tadi Pak Satrio mention nih Pak soal pemberdayaan. Ya. Nah sudah pernah nggak sih Pak mencoba untuk memperdayakan preman-preman ini begitu ya Pak ya? Ya, jadi kita bilang premanisme ini kan sebenarnya kan soal sikap ya, tapi tetap mereka manusia juga. Artinya yang butuh pekerjaan, butuh juga income. Nah, kita juga sudah mengajak bahwa tenaga kebersihan kita sebagian kita ambil dari lingkungan setempat, kemudian juga ada juga dari keamanannya, terus kemudian juga mungkin nanti hal-hal yang kita juga seleksi tentunya kawasan industri pasti industri-industri ini perlu orang yang memang qualified. Yeah. Nah ini yang kita harus jembatani, jadi supaya bisa match. Tapi ya belum tentu bisa pelatihan, bisa ke depan kita memang sedang program untuk pelatihan misalnya pengolahan sampah. Dan kemudian supaya bisa kita kelola juga sampah di Jakarta ini kan juga cukup masalah. Jadi bagaimana mereka menyelesaikan masalah di lingkungan sendiri sekaligus bisa mendapat pendapatan di situ. Kita bina, kita juga support untuk dari CSR kita. Kalau boleh tahu nih Pak, implementasinya kira-kira kapan Pak? Insya Allah habis Lebaran ini kita udah mulai training pengolahan sampah. Jadi bisa juga diikuti oleh berbagai pihak, tapi kita cukup kecil yang kita lingkungan kita dulu. Nanti kita kalau sudah lebih berkembang kita sampaikan ke CNBC untuk meliput. Oke, kita tunggu ya Pak ya.